Halo, selamat pagi semuanya. Good morning, Hartono. Good morning, everyone. Hi Jason, good morning. It's a big day for me. It's my first time join a webinar speaking in Bahasa. I'm very looking forward to it. Yeah, me too. I'm very happy that I can carry the webinar in Bahasa. It's the first time, right, for Network Optics to carry this topic in Bahasa, right? Exactly. It's a historical moment for us. Yeah. And you know, yesterday we just celebrate our Independence Day, actually. Yeah, I saw your linking. Yeah. Yeah. That's great. So please feel free to talk in Bahasa with our audience. Yes, don't worry about me. Yeah. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung pada webinar hari ini. Ya, saya lihat sudah ada kurang lebih 14 orang. Ya, kita akan menunggu beberapa waktu lagi sebelum kita mulai webinar pada hari ini. So We still just waiting, making sure. 1 or 2 minutes, and then we can start it, Jason. That would be great. And please make sure the audience know there is a question session where they can type in their questions. Feel free to type in Bahasa or feel free to type in English. I will use a translator and help to monitor the questions. Okay? Oke. Thank you, Jason. Ya, My bagi pleasure. Bapak Ibu, ya nanti di sini ada kontrol panel. Jadi kalau pada akhir sesi, jika ada pertanyaan bisa melakukan chat atau melakukan message ke kolom chat di kontrol panel Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, di sini saya dan Jason akan membantu menjawab pada akhir sesi. Terima kasih. I have my Google Translator ready. Oh, that's great. Let me... I think we can start in 2 minutes, Jason. Sure. Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai kurang lebih dalam waktu 2 menit lagi. Jadi sambil menunggu peserta lain yang akan ikut webinar pada hari ini. So how's the weather in Jakarta? Is it also hot? Now it's okay. Yeah. A little bit rainy yesterday. Yeah. It's rainy. So, it's rainy. But it's not big rain. I see. I remember we talked like 2 weeks ago. We were talking about the temperature in Indonesia and then in Taiwan, and we're surprised to find like this year, it seems it's even hotter in Taiwan than in Indonesia. Yeah. In Indonesia, I think the temperature right now is around 31 degrees. So it's not so hot. It's not good. So hot, Yeah. Here it's like 33 to 36 from time to time. It could be really hot during so the it's still summer over there, or? Yeah. It's getting cooler a bit. We are expecting summer to end like at the middle of September. Usually, it will become. Temperature will be much more. Okay, Jason. I think we can start now. Okay, let's start. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung pada webinar hari ini. Senang sekali saya bisa membawakan webinar hari ini dengan bahasa Indonesia. Jadi ini merupakan webinar perdana dari Network Optics dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian juga saya mengucapkan Dirgahayu, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 pada kemarin, ya.
Semoga Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Hartono, Business Development Manager dari Network Optics untuk Indonesia. Dan pada webinar hari ini saya ditemani oleh Jason. Jason adalah APEC Business Development Manager yang berdomisili di Taipei, Taiwan. Ya, Jason juga menangani banyak sekali negara di APEC, ya dari Malaysia, Singapura, Korea, India, Maladewa, dan banyak lagi. Dan Jason juga merupakan seorang yang sangat berpengalaman untuk produk network optics. Baiklah, sebelum kita mulai untuk webinar kali ini, saya akan menunjukkan, jadi kalau Bapak Ibu belum mengetahui atau mau mengetahui lebih jauh mengenai network optics, saya akan menunjukkan beberapa website kami di sini. Ya, di sini Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di www.networkoptics.com. Di sini terdapat berbagai macam informasi yang Bapak Ibu bisa pelajarin, ya termasuk untuk event hari ini. Jadi di sini juga kita menampilkan event-event selanjutnya yang akan diadakan oleh Network Optics. Dan kebetulan pada hari kemarin dan hari ini, teman-teman saya yang ada di Sydney, Australia, dan Vietnam melakukan eksibisi di sana. Dan pada hari ini kita melakukan webinar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat apa saja yang ada di dalam website Network Optics. Termasuk pada hari ini, ya konten-konten videonya ada di dalam website. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tidak bisa mengikuti webinar hari ini dengan penuh, bisa mengunjungi website kami karena konten-konten video yang dipersiapkan oleh marketing tim kami itu sudah menguploadnya di dalam website. Di sini bisa dilihat semuanya ya seperti ini. Ya, silakan mengunjungi website kami. Dan kemudian juga misalnya ada yang mau mendownload dan mencoba langsung software dari Network Optics, juga bisa langsung membuat akun terlebih dahulu di my.networkoptics.com. Kemudian arahkan kursor ke download. Di sini pilih NX Fitness VMS. Ya, jadi di sini bisa di-download untuk software dari NX Fitness. Oke, baiklah, langsung kita mulai webinar pada hari ini. Jadi mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya mengenai apa itu Network Optics. Ya, jadi Network Optics adalah perusahaan software yang fokus pada satu hal, yaitu IP video. Network Optics mempunyai tujuan untuk membuat software yang diperuntukkan untuk user, di mana user bisa menggunakan software itu tanpa training sekalipun. Nah, di sini kita menekankan bahwa kita mau mendefinisikan VMS yang gampang dipakai. Jadi kita mau mengubah paradigma jika VMS yang ada di pasaran itu susah dikonfigurasi, susah dioperasikan. Nah, di sini Network Optics memberikan paradigma baru bahwa kita akan memberikan software yang mudah dioperasikan, mudah dikonfigurasi, ya bahkan hampir tanpa training sekalipun. Kemudian juga Network Optics telah digunakan di 130 negara. Ya, kita juga sudah mengelola lebih dari 3 juta perangkat video di dunia. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit mengenai sejarah dari Network Optics sendiri. Jadi, Network Optics berdiri di Los Angeles pada tahun 2010, 12 tahun yang lalu. Kita mempunyai kantor pusat di Burbank, California. Ya, jadi kita merupakan perusahaan yang berasal dari Amerika. Jadi kalau ditanya Network Optics berasal dari mana? Network Optics berasal dari Amerika. Ya, jadi pada 12 tahun yang lalu kita didirikan. Kemudian pada tahun 2013, setelah 3 tahun berdiri, kita baru meluncurkan produk pertama dari Network Optics. Jadi Network Optics baru mengeluarkan produk pertamanya, yaitu NX Fitness Video Management System yang akan dibahas pada webinar kali ini. Kemudian pada tahun 2016, ya, kita diakui sebagai perusahaan dengan pertumbuhan tercepat oleh Incorporate 5000. Ya, hanya dalam waktu 6 tahun. Ini salah satu pengakuan yang sangat luar biasa buat Network Optics.
direcognize sebagai perusahaan dengan pertumbuhan paling cepat. Dan kita mendapat penghargaan ini pada tahun 2016 hingga 7 tahun berturut-turut. Jadi pada kemarin saya baru mengecek ke Incorporate 5000 dan ternyata pada tahun ini 2022 kita juga mendapatkan pengakuan sebagai perusahaan yang masih dengan pertumbuhan tercepat di Amerika. Jadi selama 7 tahun berturut-turut kita membuat pertumbuhan growth yang sangat cepat di dunia. Kemudian pada tahun 2018 kita mengeluarkan produk lagi, ya, yaitu dengan nama NX Meta VMP. Kita sebutnya VMP adalah kepanjangan dari Video Management Platform. Ya, apa itu Video Management Platform? Nah, di sini kita menyediakan platform yang bisa digunakan oleh perusahaan teknologi ataupun partner-partner developer yang ingin mengintegrasikan atau mengkustomisasi produk-produk atau solusi-solusi mereka ke dalam ekosistem dari NX. Jadi ini bisa digunakan oleh para teman-teman developer ataupun teknologi company yang punya solusi, yang punya mungkin teknologi, yang mau tidak punya interface, ini bisa menggunakan NX Meta VMP ini untuk mendevelop solusi mereka sendiri. Seperti itu. Kemudian yang terbaru di tahun 2022 ini adalah major release daripada produk kita, yaitu NX Witness versi 5. Ya, tahun 2022 ini kita keluarkan versi yang terbaru dari NX Witness. Oke. Kemudian selanjutnya apa yang menarik dari network optics? Nah, di sini adalah bisa dilihat 3 orang yang berada di balik kesuksesan network optics. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang meletakkan dasar dari filosofi inti dari network optics. Dari mereka sepakat bahwa sebuah software seharusnya bisa langsung digunakan, kemudian adalah lintas platform dan ringan, kemudian juga harus ramah pengembang, dan bisa diperluas. Ya, di sini saya akan membahas satu persatu apa yang dimaksud dengan bisa langsung digunakan. Jadi network optics mempunyai filosofi bahwa sebuah software itu harus mudah diinstal. Jadi NX Witness bisa diinstal hanya kurang lebih dalam waktu 2 menit. Ya, jadi ini merupakan salah satu kelebihan dari NX Witness. Jadi ketika mungkin software-software lain memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan instalasi, di sini kita hanya menjalankannya hanya dalam waktu kurang lebih 2 menit. Kemudian juga yang menjadi filosofi berikutnya yaitu mudah untuk dikonfigurasi. Nah, NX Witness ini bisa langsung secara otomatis menemukan perangkat dan hardware yang kompatibel. Ya, jadi ketika sudah diinstal, ya kalau perangkatnya dan hardware-nya kompatibel dalam satu jaringan, ya terutama misalnya IP kamera. Jadi IP kameranya ya, apabila sudah support on-fifth profile S, kemudian juga virtual kamera atau bahkan USB webcam yang kompatibel, bahkan server yang sudah diinstal dengan software NX Witness, itu juga langsung bisa ditemukan tanpa harus dilakukan konfigurasi. Ya. Kemudian juga yang menarik adalah begitu sudah diinstal, itu juga bisa dikoneksikan dari manapun, kapanpun, melalui jaringan data apapun. Jadi kita punya yang namanya adalah NX Cloud. Ya, NX Cloud ini difungsikan untuk melakukan konektivitas. Jadi apabila server atau sistem kita sudah dikoneksikan menggunakan cloud, kita bisa menggunakan cloud itu dari luar, jadi kita bisa mengkoneksikan sistem kita dari luar. Ya, jadi bisa dikoneksikan dari manapun selama ada internet, ya, melalui NX Cloud dari network optics. Kemudian yang berikutnya, poin yang berikutnya adalah mudah untuk di-maintain. Jadi network optics juga melakukan satu terobosan, yaitu untuk mudah di-maintain. Jadi ketika misalnya VMS lain, bisa dibayangkan ketika Bapak Ibu mempunyai project yang multi-server, multi-site, dan ketika perlu dilakukan update, ya ini sangat gampang sekali dari NX Witness. Jadi kita bisa melakukan update semua komponen di sistem tersebut dengan satu klik saja.
ya. Jadi semua sistem itu bisa langsung diupdate. Nanti saya akan kasih lihat seperti apa cara mengupdate-nya. Kemudian yang berikutnya yang menarik lagi tentang Network Optics adalah lintas platform dan ringan. Dan ini adalah salah satu poin penting dari NX yang membuat NX begitu cepat dikenal di dunia. Ya. Jadi NX secara server itu bisa diinstal hampir di semua operating system yang ada di dunia. Jadi bisa diinstal di Ubuntu Linux, kemudian bisa diinstal di Windows, bahkan bisa diinstal di Raspberry Pi dan NVIDIA GPU. Jadi bisa dibayangkan ini software yang sangat-sangat gampang untuk diinstal. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memilih operating system apa yang harus diinstal. Biasanya kan VMS itu mungkin hanya bisa diinstal di Windows, kemudian bisa diinstal di Ubuntu Linux. Nah, kalau di NX Witness kita bisa install hampir di semua OS yang ada di dunia, ya. Kemudian dari sisi klien itu juga bisa diinstal di macOS dan Android. Kemudian yang menariknya lagi, kita tidak memerlukan prasyarat software. Ya, biasanya kalau VMS yang ada di pasaran itu harus memerlukan prasyarat software untuk diinstal. Mungkin database software atau mungkin framework software. Nah, baru bisa diinstal kliennya atau servernya, baru bisa dijalankan. Nah, kalau untuk NX Witness itu tidak memerlukan software itu, karena di dalam database-nya sudah terintegrasi di dalam software NX Witness. Kemudian juga berbasis CPU. Nah, ini juga salah satu yang menarik, bahwa software dari NX Witness itu tidak memerlukan perangkat GPU yang berat dan mahal pada sisi klien. Jadi decoding kita itu menggunakan berbasis CPU, bukan GPU. Jadi ini sangat-sangat membantu. Jadi kalau misalnya kebanyakan GPU itu harus mendecoding video, nah kita menggunakannya adalah CPU. Dan yang lebih menarik adalah software kita bisa menampilkan hingga 128 kamera dual string, ya, hanya dengan satu core prosesor i3. Jadi sangat ringan sekali. Dan yang menarik lagi adalah yang ketiga, di sini juga harus ramah pengembang dan bisa diperluas. Apa yang dimaksud dengan ramah pengembang dan bisa diperluas? Jadi software NX Witness ini mempunyai developer tools yang bisa digunakan secara gratis. Jadi NX Witness memberikan developer tools secara gratis. Jadi apabila ada teknologi ataupun teman-teman dari developer yang ingin menggunakan platform ini, kita sudah menyediakan developer toolkits-nya. Ya, jadi bisa dilihat di account tadi NX Witness My NX. Nah, itu bisa di-download developer tools-nya. Nah, di situ kita bisa mengembangkan berbagai macam solusi yang bisa dipakai untuk di semua vertikal. Oke, itu sekilas mengenai tentang filosofi inti dari Network Optics yang membuat Network Optics begitu terkenal di dunia. Ya. Oke, kita akan lanjut ke topik utama pada hari ini, yaitu mengenai NX Witness versi 5. Jadi NX Witness versi 5 ini telah dirilis dengan fitur yang lengkap dan dirilisnya pada bulan lalu, pada bulan Juli, dan penekanannya adalah pada cyber security, ya, dan juga pada peningkatan penggunaan fitur-fitur yang ada dan penerapan fungsi metadata yang lebih lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan juga bisa langsung menulis di kolom chat, ya. Nanti kita pada akhir sesi saya akan jawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, langsung kita lanjut ke topik utama kita pada hari ini. Jadi topik utama kita hari ini adalah mengenai feature dari NX Witness versi 5. Saya akan membagi dalam 3 sesi.
Ya, jadi sesi pertama itu adalah pada penggunaan fitur baru, sesi kedua pada penekanan cyber security, dan sesi ketiga adalah pada peningkatan penting apa saja yang terdapat dalam NX Witness versi 5. Oke, di sini pada sesi pertama, yaitu untuk penggunaan fitur baru atau fitur admin dari NX Witness versi 5, di sini ada kurang lebih 10 poin yang akan kita bahas satu persatu. Ya. Jadi yang pertama adalah mengenai Advanced Object Search. Ya. Ini salah satu fitur yang menurut saya paling menarik. Ya, apa yang dimaksud dengan Advanced Object Search? Jadi adalah pencarian objek lanjutan yang diidentifikasi oleh analitik. Ya, analitiknya bisa berupa analitik di kamera ataupun server-based analitik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai kamera analitik ataupun software analitik atau server-based analitik yang telah terintegrasi dengan NX Witness, nah ini bisa menampilkan objek-objek tersebut yang teridentifikasi di dalam NX Witness. Ya, di sini saya langsung akan mendemokan. Pencariannya juga bisa berdasarkan tipe objek dan atribut. Di sini saya akan menunjukkan sebentar karena sebelumnya ada sedikit masalah teknis di sistem kita di Taipei, jadi saya akan langsung menunjukkannya pada sistem demo kami yang ada di Texas, Amerika. Ya, saya akan menunjukkan mengenai Advanced Object Search. Ya, di sini sebagai contoh. Ya, di sini ada video. Ini adalah live ya, live video. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat di sini, ya kita menggunakan modelnya adalah dari Hanwha Techfin, model P. Nah, di sini yang terbaru dari kita, sebelumnya kita punya namanya objek di sini ya, objek tag. Ya, objek tag. Ya, ini pada versi 4.2, jadi kita bisa melihat hal tersebut pada 4.2. Nah, untuk versi kelima, ini kita mempunyai tabulasi baru, yaitu ditulis dengan nama Advanced. Di sini bisa kita klik, ya, seperti ini. Ya, kita bisa melakukan pencarian berdasarkan kamera analitik. Ya, jadi analitik yang ada pada kamera kita bisa lakukan seperti ini. Kita bisa melakukan filter, ya sebagai contoh misalnya saya memilih vehicle, ya dia langsung akan muncul. Ya, kemudian kalau kita melakukan ini analitik yang ada di kamera ya. Jadi kalau misalnya kameranya powerful sekali, bisa menampilkan hingga gender, mungkin atribut dan segala macam. Nah itu bisa ditampilkan juga seperti ini. Ya, contohnya kita mau mencari mobil, ya, nah, itu akan langsung keluar ya. Jadi di sini di timeline-nya bisa dilihat ini adalah objek-objek yang teridentifikasi melalui Advanced Object Search. Ya. Sebagai contoh, jadi kalau kita mau melakukan seperti ini, misalnya atributnya putih, ya, ini kita bisa langsung show on layout juga. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat di sini objek yang teridentifikasi. Ya, saya ambil contoh mungkin lebih panjang selection-nya. Ya, jadi semua objek yang berwarna putih, terutama mobil, itu akan muncul. Ya. Ya. Jadi pilihannya warna merah, ya, dia akan mencari. Oh, ternyata tidak ada objek yang berwarna merah, yang berwarna hitam. Ya, jadi kita bisa melakukan filtrasi seperti itu pada tabulasi yang baru. Atau mungkin person, ya. Jadi akan muncul.
seperti ini. Jadi kalau kita double klik di sini, juga dia akan melakukan playback ya. Jadi seperti itu, person. Jadi bisa dilihat di sini semua adalah objek yang teridentifikasi dari analitik ya. Nah, ini adalah mengenai advanced object search. Jadi kita bisa melakukan berbagai macam filter atribut apabila kamera tersebut sudah terintegrasi dengan NX Business. Ya, salah satu contohnya adalah kamera WhatsApp ini. Ya. Oke, baiklah. Saya akan kembali lagi ke slide kita. Oke, poin yang kedua setelah Advanced Object Search adalah ini juga yang menarik. Jadi sekarang konfigurasi perekaman berbasis metadata. Kita bisa melakukan konfigurasi perekaman berbasis metadata. Jadi pada umumnya perekaman itu hanya dilakukan mungkin hanya pada dua kondisi ya. Jadi ketika akan melakukan perekaman terus-menerus atau perekaman berdasarkan motion atau pergerakan. Nah, sekarang pada NX Fitness versi 5, itu kita bisa melakukan konfigurasi perekaman berbasis metadata. Jadi seperti apa? Jadi kita bisa menambahkan objek recording ataupun motion plus object recording. Jadi ini memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi buat pengguna untuk melakukan konfigurasi perekaman. Nah, di sini saya akan langsung kasih lihat salah satu contohnya. Di sini, ya, sebagai contohnya ya, di sini, ya, recording, ya, di sini saya lihat di kamera settingnya, di sini ada pilihan recording. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali pilihannya. Ada selalu recording, by motion, atau motion dengan resolusi rendah. Ya. Nah, di sini ada tambahan yang baru, yaitu recording berdasarkan objek, ya, ataupun motion dan objek. Kita bisa melakukan konfigurasi seperti ini. Jadi sebagai contoh, misalnya pada jam kerja kita mau melakukan recording terus-menerus, ya, misalnya dari jam 7 sampai jam 5 sore, kita lakukan recording terus-menerus, kemudian mungkin pada setelah jam kerja hanya objek saja, nah itu kita bisa lakukan pemilihan seperti ini, ataupun objek dengan resolusi rendah. Ya, kita bisa lakukan pilihan seperti ini. Ya, ataupun pemilihan motion dan objek. Ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan konfigurasi seperti ini. Jadi kita menawarkan konfigurasi perekaman yang sangat fleksibel, berdasarkan motion, objek, ataupun penggabungan antara motion dan objek. Nah, ini sering dijadikan pertanyaan. Biasanya bukannya motion dan objek itu sama. Nah, di sini kita membedakannya adalah motion adalah pergerakan, sedangkan objek belum tentu adalah bagian dari motion. Jadi sebagai contoh benda, ya, mungkin mobil, atau mungkin senapan, atau mungkin tas. Nah, itu kan benda-benda yang mungkin ditaruh seperti situ aja dan tidak bergerak. Nah, jadi di sini misalnya sebagai contoh kasus, kita mau ada analitik yang di dalamnya ya, yang bisa untuk mendeteksi benda, contohnya mungkin mendeteksi APAR, ya, pemadam kebakaran. Nah, kita bilang bahwa di sana harus ada APAR, gitu kan. Kita bisa melakukan perekaman seperti itu. Jadi ketika APAR-nya hilang atau apa, nah itu bisa direkam di sini. Ya, jadi kita hanya bisa berdasarkan kondisi objek saja yang teridentifikasi dari software ini. Ya, jadi perekamannya tidak perlu langsung 24 jam,
Ya, jadi kita bisa memilih berdasarkan objek saja atau berdasarkan motion saja. Jadi ini sangat fleksibel ya di sini. Nah, ini adalah konfigurasi perekaman berbasis metadata. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah backup archive berbasis metadata. Nah, jadi tadi kita bisa merekam berdasarkan metadata ya, berbasis metadata. Dan sekarang backup-nya pun bisa juga berdasarkan metadata. Ya, jadi kayak tadi kalau misalnya backup-nya bisa ada motion, object. Nah, kita juga sekarang malah punya pilihan yang lain, yaitu bisa melakukan bookmark. Ya, kemudian juga bisa melakukan motion dan object, ataupun motion dan bookmark, objek dan bookmark, ataupun motion, objek, dan bookmark. Jadi backup-nya itu bisa kita pilih se-fleksibel mungkin ya di sisi servernya. Jadi kita bisa lihat di desktop client ini, saya akan buat di sini. Ya. Sebagai contoh di storage management ini, ya di sini ada backup ya. Jadi di pilihan backup ini, saya bisa kolom backup. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, kamera-kamera yang terkoneksi di sini. Nah, di sini ada tulisan what to backup. Nah, di sini kita bisa lakukan pilihan. Ya. Pilihannya apakah kita akan membackup semua recording, ataukah backup berdasarkan motion saja, atau backup berdasarkan objek saja, atau berdasarkan bookmark saja, ataupun motion object, motion bookmark, objek bookmark, ataupun motion object dan bookmark. Jadi ini memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi buat para pengguna untuk melakukan backup. Jadi biasanya kan kalau backup harus menggunakan storage yang besar-besar, tapi kalau dengan ada pilihan fleksibel ini, kita bisa lakukan backup apa saja yang menurut kita penting, apakah berdasarkan motion, objek, bookmark, dan sebagainya. Ya, jadi bisa dilihat di sini, saya bisa pilih misalnya beberapa kamera saya hanya menggunakan objek, atau objek bookmark, kemudian ataupun motion dan objek, nah seperti itu. Nah ini adalah backup berbasis metadata. Ya. Kemudian, dan ini juga fitur yang menarik juga, yaitu adalah aturan event berbasis metadata. Jadi tadi ada Advanced Object Search, di mana kita bisa melakukan pencarian objek. Ya. Nah, di sini juga kita mempunyai aturan baru, yaitu aturan event berbasis metadata. Kita bisa membuat aturan event action, jadi apa eventnya, kemudian apa actionnya, ketika spesifik AI objek atau atribut objek terdeteksi. Ya, sebagai contoh, jadi ketika ada Tesla merah terdeteksi, tampilkan notifikasi. Ya, kemudian juga atau mungkin truk berwarna hijau terdeteksi, itu bisa mengirimkan notifikasi. Nah, kita bisa melakukan spesifik analitik untuk dilakukan notifikasi ke administrator ataupun ke operator. Ya, ini tentunya berdasarkan plugin yang tersedia yang diaplikasikan pada kamera. Di sini saya akan memberikan demonya, contohnya adalah kamera ini tadi. Ya, saya sudah melakukan analitiknya di sini. Jadi di kamera lurus, ya kita bisa menambahkan. Di sini saya sudah membuat itu kemarin. Ya, contohnya ini ya. Jadi ketika analitik objek terdeteksi pada kamera ini, pada kamera analitik ini, yang mungkin objek tab-nya adalah mobil, kemudian kita bisa menuliskan atributnya, misalnya kita mencari Toyota warna putih, kemudian lakukan bookmark. Ya, itu akan dilakukan bookmark, dan kita bisa mengecek
bookmark tersebut, apakah sudah terdeteksi apa belum. Jadi sebagai contoh di sini, saya akan mencarinya di agency. Nah, di sini bisa dilihat ya. Saya akan kasih lihat. Ya, berwarna putih. Toyota berwarna putih itu akan muncul ya. Ya, ini ya, Toyota berwarna putih. Kita bisa lakukan bookmark. Jadi bookmarknya bisa kita cari. Ya, ini spesifik. Jadi semua Toyota yang berwarna putih. Ya, ini itu akan muncul. Ya, ini ya, Toyota berwarna putih. Oke. Ya. Fitur berikutnya adalah web page proxy via server. Nah, ini juga salah satu favorit untuk operator ya. Jadi kita bisa mewakili perangkat lokal atau halaman web aplikasi di tempat melalui aplikasi server. Kemudian kita bisa melihat secara remote dengan koneksi yang aman. Jadi misalnya contoh kita punya perangkat lokal seperti router, mungkin aplikasi dari access control yang ada di lokal, di on-site ya. Biasanya dari sisi operator itu kalau untuk mau melakukan remote, itu kan harus memakai seperti TeamViewer ataupun AnyDesk ya. Nah, di sini NX Server bisa melakukan proxy web page yang ada di lokal, jadi kita bisa melakukan remote dari NX Server ke web page yang ada di situ. Ya, jadi ini memudahkan untuk operator ataupun IT support untuk melakukan remote koneksi ke halaman web page tersebut. Jadi bisa lakukan konfigurasi router, mungkin konfigurasi kamera melalui web page proxy ini. Nah, di sini saya akan kasih contohnya. Ya, di sini sebagai contoh saya mau memproksikan kamera yang ada di sini ya. Saya bisa melakukannya melalui, jadi di web page ini saya add, misalnya di sini ada tulis ya. Satu 192.168.22. Kemudian mungkin saya kasih namanya office entry. Nah, di sini saya bisa melakukan proxy. Nah, proxy-nya bisa apabila servernya terkoneksi, saya bisa lakukan proxy ke sini ya. Jadi ini yang ada di lokal IP address-nya, kemudian di sini adalah server yang ada di lokasi lain. Saya juga bisa lakukan proxy seperti ini. Jadi begitu saya klik OK, nah, dia langsung akan muncul di seperti ini ya. Jadi kita bisa membuat proxy dari web page tersebut. Contoh saya di sini masukkan. Nah, ini adalah kegunaan dari sebentar. Ya, ini sebagai salah satu contoh ya. Kebetulan saya lupa untuk password dari kamera ini.
Ya, mungkin saya bisa kasih contoh lagi. Jadi kalau misalnya kita punya aplikasi yang lain ya, mungkin YouTube, kita juga bisa lakukan proxy seperti itu. Ya, saya mau proksikan ya, sebagai contoh seperti ini. Oh. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa lakukan memproksikan halaman dari web page ataupun aplikasi yang ada di situ. Kemudian kita bisa membukanya di secara remote. Ya. Oke, kemudian fitur yang berikutnya adalah mengenai resource grouping. Ini juga salah satu fitur yang ditunggu-tunggu oleh banyak pengguna dari NX. Jadi sebelumnya kita kamera-kamera atau website atau kemudian encoder itu tidak bisa dilakukan grouping. Nah, pada NX Fitness versi 5 ini kita bisa melakukan grouping ya di situ. Dan ini juga bisa dibagikan melalui user roles. Jadi di sini kita sudah lihat beberapa contohnya. Caranya gampang sekali, ya hanya dengan melakukan seperti ini, kita bisa lakukan create group, new group seperti apa, misalnya kita tes atau demo, ya atau mungkin tes, ya kita bisa lakukan grouping seperti ini. Nah itu adalah resource grouping, dan kemudian juga dari sisi usernya itu kita bisa lakukan di sini. Sebagai contoh, usernya kita bisa edit misalnya, seperti ini. Kita bisa lakukan edit roles-nya di sini ya. Jadi di sini kamera and resource-nya ini kita bisa bagikan. Jadi kalau sudah di grouping, kita bisa berikan grup-grup tersebut ke user role yang sudah kita lakukan grouping seperti itu. Oke, itu mengenai resource grouping. Kemudian fitur yang berikutnya adalah pemetaan audio atau kita sebut dengan audio mapping. Nah, ini juga salah satu fitur yang menarik dari NX Witness versi kelima. Ya, jadi kita bisa menggunakan kemampuan audio dari perangkat berbeda secara bersamaan. Ya, sebagai contoh misalnya kita punya kamera yang tidak support audio. Kemudian pada daerah yang dekat di sana kita punya kamera dengan audio, ataupun mungkin kita punya IP speaker di sana. Nah, itu kita bisa melakukan mapping, ya. Jadi kita bisa menggunakan sumber audio dari kamera yang support audio pada kamera yang tidak support audio, ya, termasuk dengan IP speakernya juga. Jadi kita bisa melakukan mapping seperti itu. Jadi sehingga kamera yang tidak support audio dengan adanya fitur audio mapping dari NX ini, kita bisa lakukan mapping audio. Jadi artinya kita bisa melakukan fitur audio walaupun kameranya tidak mendukung fitur audio, tapi dengan menggunakan audio dari sumber-sumber yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan pemetaan audio atau audio mapping. Nah, di sini saya akan kasih lihat mengenai audio mapping ya sebagai contoh. Mungkin di sini ya. Ada di kamera setting. Ya, di sini kita bisa lihat ada audio. Ya, jadi kita bisa melakukan enable audio dulu. Nah, kita bisa melakukan memilih audionya dari sumber yang mana. Ya. Ya, jadi kita bisa melakukan sebagai contoh saya misalnya memilih office corner, saya oke, kemudian saya juga bisa melakukan audio output.
Ya, jadi saya bisa mentransmitkan audio tersebut dari kamera yang lain juga. Ya, sebagai contoh mungkin kameranya adalah kamera PTZ. Ya, jadi saya bisa melakukan seperti ini. Ya, untuk mapping audio saya bisa menggunakan audio source dari kamera yang mempunyai audio ke sini. Kemudian saya juga bisa menggunakan output yang ada audio dari kamera lain. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah audio mapping atau pemetaan audio. Jadi sangat fleksibel sekali. Ya, jadi begitu kalau kita apply di sini biasanya akan muncul tombol audio ya yang bisa kita tekan. Seperti itu. Nah, itu mengenai audio mapping. Kemudian fitur yang berikutnya adalah desktop client automatic update. Ya, jadi ini juga salah satu fitur yang menarik juga. Jadi ketika diaktifkan, NX Desktop bisa melakukan download update di background. Ya, jadi sama seperti mungkin Windows atau mungkin Chromium browser kita atau Google Chrome ataupun handphone kita. Jadi ketika ada update terbaru, begitu kalau kita aktifkan automatic update ini, nah, dia akan langsung mendownload update-annya ya di background, dan ketika udah selesai itu dia akan menotifikasi ke pengguna bahwa kita ada versi yang baru atau versi yang baru untuk bisa dilakukan update. Nah, itu nanti akan di restart, kemudian dia akan langsung otomatis terupdate ya. Jadi ini fungsinya automatic client update. Ini adalah fitur yang baru dari NX Witness versi 5. Di sini kita bisa lihat di sisi sini. Update ya dari sisi sini ya. Jadi kita bisa aktifkan di sini. Jadi kalau ini sudah diupdate, jadi kalau misalnya ada updatean versi terbaru ya, itu dia akan langsung berjalan di background. Jadi kalau sudah selesai, dia akan memberikan informasi bahwa seperti ini, kalau di sini kolom sini dia akan memberikan informasi bahwa versi terbaru ini sudah siap untuk diinstal. Jadi kita tinggal hanya melakukan satu kali klik, dan itu langsung terupdate ya. Dan server akan dan klien akan di restart untuk mendapatkan versi yang paling baru. Oke, fitur yang berikutnya adalah desain ulang. Oh iya, ini adalah yang terbaru juga, bahwa kita punya web admin, jadi kita punya interface server web admin yang telah didesain ulang. Jadi sebelumnya interface web admin kita itu sangat sederhana, ya. Jadi fitur-fiturnya mungkin ada beberapa fitur yang belum terlalu lengkap, dan yang sekarang kita sudah mendesain ulang interface server web admin kita. Saya akan kasih lihat langsung di sisi sini. Nah, ini interface dari server web admin kita. Jadi kita punya interface browser juga di sini, web adminnya. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai macam informasi yang ada di sini, dari view, setting, information, dan monitoring. Ya. Di sini kita bisa melakukan berbagai macam konfigurasi ya, seperti mengenai di sini. Jadi kalau kita mau merge dengan sistem yang lain ya bisa dilakukan juga dengan web admin ini. Ya, jadi ini berbagai konfigurasi yang bisa dilakukan. Kemudian juga dari sisi lisensi ya, di sini juga kita bisa lakukan aktivasi lisensi menggunakan web admin ini. Ya, di sini terdapat berbagai macam informasi seperti berapa jumlah license-nya, kemudian tipe dari license-nya. Ya, kita bisa lakukan aktivasi dengan menggunakan web admin ini. Kemudian juga di sini lihat kamera, ya, kamera-kamera yang terintegrasi dengan server di sini. Ya, sebagai contoh, di sini juga kita bisa lakukan
konfigurasi mengenai motion detection. Kita juga bisa menambahkan user dari sisi web admin ini. Jadi sudah banyak konfigurasi-konfigurasi yang bisa kita lakukan hanya dengan server web admin ini. Nah, kita juga bisa lakukan restart ya dari sisi web. Seperti ini informasinya bisa dilihat, versinya, kemudian IP address dari komputernya, kemudian OS yang dipakai, ya. Jadi banyak sekali informasi hingga storage-nya juga. Selain itu juga ini informasi mengenai sistemnya, ya di sini dari sisi server, kamera, ya. Jadi lengkap sekali untuk web interface dari NX Witness versi 5. Kemudian juga bisa dilakukan monitoring, ya di sini kita bisa lihat, kita juga bisa melakukan monitoring mengenai server kita, ya jadi berapa CPU yang kepake, kemudian berapa RAM yang kepake, ya. Ini desain ulang dari web admin interface NX versi 5. Oke, kemudian yang berikutnya fitur-fitur yang lain adalah video preview thumbnail. Nah, di sini kita bisa mengarahkan kursor pada timeline ya. Jadi di sini apabila ada timeline recording, kita bisa arahkan kursor. Nah, di situ kita bisa langsung melihat thumbnail-nya. Ya, jadi ini untuk memudahkan interaksi operator kalau mau melihat preview atau mau melihat thumbnail dari recording. Ya, sebagai contoh, ya seperti ini, ya. Jadi kita bisa lihat kalau kita arahkan kursornya dia akan muncul, ya. Ya, jadi kita bisa lihat previewnya di sini. Ya, mohon maaf kalau di sini mungkin dia loading karena koneksi dari internet saya ini. Oke, itu mengenai video preview thumbnail. Ya. Fitur berikutnya yaitu adalah ID lokasi server untuk failover. Nah, ini yang saya sebut juga salah satu terobosan yang paling bagus untuk NX Witness versi 5. Nah, di sini adalah fungsinya kita bisa melakukan failover group, ya, jadi kita bisa memberikan ID atau grouping pada failover. Ya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh untuk kasusnya multi-site ya, contohnya kita punya server di Jakarta, kemudian satu server di Depok, kemudian mungkin satu server di Surabaya, kemudian satu server di Semarang. Kemudian kita lakukan merge di antara server-server ini. Nah, di sini kita bisa memberikan ID failover pada server-server seperti itu. Nah, contohnya server yang di Depok dengan Jakarta, itu kita lakukan ID grouping, mungkin ID grouping 1. Kemudian server yang ada di Surabaya dan di Malang kita lakukan dengan ID failover-nya adalah ID failover 2. Nah, jadi apabila server yang di Jakarta fail, itu dia tidak akan lari ke server yang ada di Surabaya ataupun Malang, tapi dia akan lari ke server yang ada di Depok, karena kita sudah melakukan grouping dengan ID lokasi yang sama. Jadi dengan ID lokasi yang sama, server yang sudah digabung itu hanya akan melakukan failover pada ID server lokasi yang sama. Ya, begitu juga kalau misalnya server yang ada di Surabaya ataupun di Malang fail, dia tidak akan pindah ke yang ada di Jakarta, karena dia akan sesuaikan dengan di mana server ID mereka berada. Ya, jadi settingannya bisa dilakukan
di sini saya akan kasih lihat. Ya, jadi dari sisi server, ini di sini itu adalah server. Nah di sini ya. Jadi kalau kita misalnya lakukan aktifkan, kita bisa pilih satu, kemudian kita pilih nomor 2. Jadi kalau dengan ID yang sama, failover dengan yang ID yang sama akan melakukan failover pada ID yang sama saja. Jadi dia tidak akan melakukan failover pada server lokasi dengan ID yang berbeda. Nah, ini adalah grouping failover yang sangat berguna. Jadi kalau pada versi sebelumnya itu tidak kita bisa berikan ID server ini, jadi semuanya server ID-nya sama semua. Jadi dia akan random cari server yang tersedia. Nah, kalau sekarang kita bisa melakukan grouping untuk failovernya sesuai dengan ID masing-masing. Nah, itu adalah fungsi dari ID lokasi server untuk failover. Kemudian fitur yang ke-10 dari sesi 1 ini, sesi pertama, yaitu peningkatan Face ID Whopping dan dukungan VR 360. Jadi ini juga salah satu fitur di Whopping yang bisa dilakukan di NX Fitness versi 5. Ya. Di sini saya langsung akan memberikan contoh saja apa yang dimaksud dengan peningkatan Face ID Whopping. Saya akan cari di sini. Ya, saya bisa melakukan de-warping, jadi saya kamera setting, saya lakukan de-warping. Ya, jadi bisa di fitur yang baru ini jika posisinya, sebagai contoh misalnya kita memasang kamera fisheye, ya, biasanya kalau misalnya posisinya belum benar, kita harus melakukan atau naik lagi ke atas, ya, untuk memperbaiki posisi dari fisheye. Ya. Kalau yang di NX Fitness itu tidak perlu dilakukan karena kita bisa lakukan perubahan angle-nya di sini. Ya, jadi bisa dilihat. Ya, ini berubah ya. Jadi misalnya saya tidak mau melihat di lorong ini sebagai default-nya, saya bisa lakukan perubahan seperti ini. Ya. Jadi buat instalasi juga lebih gampang. Jadi saya misalnya merubah untuk sudut seperti ini. Ya. Saya kemudian apply. Ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu sebagai sudut default-nya. Ya. Ini merupakan kantor Network Optics di Taipei, Taiwan. Dan kita juga bisa lakukan 180 seperti ini. Ataupun 360. Ya, de-warping ini bisa berlaku untuk semua kamera brand ya, yang fisheye kamera. Ya. Seperti itu. Jadi itu adalah fisheye de-warp 360. Jadi fleksibilitasnya sangat tinggi. Tinggal de-warp, kita bisa milih sudutnya di mana. Jadi kalau kita mau rubah lagi, ya ininya berubah ya sudutnya. Kita tinggal apply. Ya ini dari sisi fisheye de-warp. Selain itu juga kita bisa melakukan de-warping pada VR 360. Di sini saya akan tampilkan. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Jadi kalau mempunyai kamera VR 360 seperti Google VR, nah itu bisa dilakukan de-warping juga di NX versi 5. Jadi sebagai contoh di sini, ini adalah yang terbaru dari NX versi 5. Kita bisa melakukan 360 derajat
equirectangular, jadi bentuknya persegi seperti ini, jadi lebih mudah untuk dilihat ya, dipantau. Ya, kita bisa lakukan seperti ini juga. Ataupun 360. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mempunyai video dari kamera 360, bisa dimasukkan ke dalam PMS NX, kemudian di warping untuk dilakukan monitoring seperti ini. Ya. Oke. Dan itu adalah sesi pertama. Jadi fitur-fitur utama atau fitur-fitur baru dari NX versi 5. Sekarang kita akan langsung lanjut ke sesi kedua, yaitu yang ditekankan pada cyber security terbaru. Ya. Jadi selain daripada banyaknya fitur-fitur dari network optics NX versi 5, ya, jadi tadi ada advanced object search, kemudian konfigurasi berdasarkan metadata, dan sekarang yang sesi kedua ini kita menekankan pada sisi keamanan dari NX versi 5. Yang pertama yaitu adalah dua faktor autentikasi. Ya, jadi kita bisa melakukan pengaturan menyeluruh, ya, yang mengharuskan semua pengguna dengan akun cloud. Jadi kalau misalnya kita punya cloud akun, ya dia harus menggunakan aplikasi autentikator. Jadi bisa menggunakan namanya Google Cloud, maksudnya Google Authenticator, kemudian Microsoft Authenticator atau Duo Mobile untuk memverifikasi identitas pengguna ya sebelum masuk ke sistem. Di sini saya akan langsung kasih lihat seperti apa cara mengaktifkan dua faktor autentikasi. Ya, saya login dulu ke account cloud saya. Ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, diminta verifikasi code dulu terlebih dahulu. Jadi saya harus mengaktifkan dulu di sini. Jadi bisa dilihat, saya menggunakan Google Authenticator, ya. Jadi bisa dilihat di sini, ya, ada Google Authenticator. Nah, saya harus memasukkan dulu dari Google Authenticator saya angka-angka di sini. Nah, angka-angka di sini akan di-generate selama 30 detik, ya. Jadi setelah 30 detik dia akan berubah lagi angka-angkanya. Saya akan masukkan terlebih dahulu. Kemudian saya lakukan login. Ya, saya baru bisa melakukan login ke dalam sistem. You have a very long password, Hartono. Yeah, very secure. Yes. Ya, di sini bisa dilihat ya pada username-nya. Di sini ada tombol security. Nah, di sini kita bisa mengaktifkannya adalah dua faktor autentikasi. Ya, ini kita akan aktifkan. Jadi setiap kali login dengan menggunakan account cloud, nah itu akan diminta verifikasi dengan menggunakan tadi Google Authenticator, Microsoft Authenticator ataupun Duo Mobile. Nah di sini juga kita bisa lihat cara mengaktifkannya dari sisi sistem. Ya di sini ada tulisan mandatory two-factor authentication ya for cloud user. Jadi kalau kita centang, ya dia akan minta lagi verifikasi code, ya kemudian kita enable. Nah itu dua faktor autentikasi akan aktif seperti itu. Jadi secure sekali, sangat aman.
ketika melakukan login dari cloud user. Ya. Oke, yang berikutnya, keamanan yang berikutnya adalah archive terenkripsi. Jadi kalau kita aktifkan ini, archive video yang direkam itu akan dienkripsi dan hanya bisa dilihat dari desktop, mobile, ataupun web client dari NX Witness. Ya. Jadi ini berlaku juga untuk semua hard drive atau storage medium penyimpanan. Kemudian dari sistem owner itu yang harus membuat kunci dari enkripsi dari video enkripsi ini. Ya, saya akan memberikan contoh di sini. Ya, dari sisi security, nah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya saya aktifkan gitu, ya saya aktifkan, dia akan meminta password. Ya, password ini jangan sampai lupa. Jadi kalau misalnya passwordnya lupa, ini tidak bisa didekripsi ulang ya. Jadi recordingnya akan tidak bisa dilihat lagi seperti itu. Ya, apa yang terjadi setelah arsip enkripsi ini? Kalau kita sudah lakukan aktivasi, nah videonya akan terlihat seperti ini. Saya akan memberikan contoh sebelumnya ya. Nah ini adalah video-video yang sudah terekam ya di folder kamera. Ini ketika saya belum melakukan enkripsi, ini bisa dilihat ya sebagai contoh di sini ya. Ini bisa dilihat videonya, semua videonya bisa dilihat ketika belum dilakukan enkripsi terhadap archive-nya. Ya. Tapi kalau sudah terenkripsi akan seperti ini. Ya. Kita tidak bisa melihat lagi video yang ada di dalamnya. Ya. Gambar akan terlihat secara acak. Ya, seperti itu. Dan kemudian saya enkripsi ulang lagi. Saya nonaktifkan kembali dan dia akan seperti ini, kembali seperti semula. Yaitu mengenai arsip terenkripsi. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan koneksi yang lebih aman. Jadi semua koneksi VMS kita menggunakan sertifikasi SSL dan TLS, jadi Secure Socket Layer ataupun Transport Layer Security. Jadi yang membuat serangan dari hacker itu tidak memungkinkan, atau dia mau menginterupsi koneksi pada server itu tidak memungkinkan karena kita mempunyai sertifikat SSL atau TLS ini. Kemudian juga antara VMS server dan klien juga kita menggunakan autentikasi yang versi baru yang berbasis dengan bearer atau token ya secara default. Jadi NX sekarang ini kalau kita misalnya mau melakukan stream, biasanya kan kita melakukan stream menggunakan VLC ya untuk melihat RTSP dari server ataupun mungkin RTSP dari kamera. Nah, biasa autentikasi yang dipakai adalah basic atau digest ya, biasanya itu. Ataupun yang sekarang adalah token. Nah, NX Witness yang terbaru, NX Witness versi 5 itu menggunakan autentikasi berdasarkan bearer atau token. Jadi bukan berdasarkan basic ataupun digest autentikasi lagi. Apa yang dimaksud dengan perbedaan antara basic, digest, dan bearer token? Jadi kalau autentikasi berdasar secara basic itu menggunakan username atau password dengan teks ya. Jadi misalnya username-nya adalah admin, kemudian password-nya adalah admin ya. Jadi dia akan langsung mengirimkan username password itu secara langsung ke sisi server dan server akan terima apa adanya seperti itu. Nah, kalau menggunakan digest, nah itu akan menggunakan kriptografi, jadi lebih secure, tidak menggunakan plain text seperti tadi. Jadi kalau misalnya tulisnya username admin, passwordnya admin, itu tidak akan dikirim seperti itu aja. Itu akan dilakukan kriptografi dulu sehingga lebih aman. Itu menggunakan digest identifikasi. Sedangkan kalau menggunakan bearer token, nah itu akan menggunakan token ya. Jadi dia akan mengenerate tokennya terlebih dahulu dan kemudian kita harus memasukkan token tersebut
baru bisa melakukan koneksi. Nah, biasanya seperti VLC itu menggunakan digest authentication. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau melakukan stream kamera dari sisi NX, nah itu jangan lupa untuk mengaktifkan dulu digest-nya, ya. Karena kalau tidak mengaktifkan digest-nya, koneksi tidak akan terbangun karena kita menggunakan autentikasi yang baru. Bagaimana cara melakukan digest autentikasi ini? Saya akan kasih demonya langsung. Jadi dari sisi usernya ya yang akan kita lakukan. Jadi sebagai contoh, ya, saya membuat user baru, ya misalnya code user atau local user, mungkin saya menggunakan namanya adalah operator dan sebagainya. Ini diisi terlebih dahulu. Nah di sini jangan lupa ada pilihan allow digest authentication for this user, ya. Jadi kalau tidak dilakukan digest autentikasi ini, ya jadi kalau misalnya teman-teman melakukan stream kamera ataupun stream servernya, nah ini kalau tidak diaktifkan, koneksi tidak akan terbangun karena kita menggunakan bearer atau token. Sedangkan VLC, autentikasi yang dipakai adalah menggunakan autentikasi digest. Jadi kita perlu meng-allow dulu, ya, allow dulu seperti ini. Kemudian kita akan klik OK. Nah, itu user ini bisa melakukan autentikasi menggunakan digest autentikasi. Jadi, kalau dia menggunakan VLC, nah itu dia bisa lakukan koneksi ke servernya NX. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke part terakhir dari sesi webinar hari ini. Yaitu adalah peningkatan penting. Ya, ini adalah sesi terakhir dari webinar hari ini. Ya, jadi peningkatan pentingnya adalah yang pertama peningkatan dukungan HTTPS untuk kamera. Ya, jadi di sini kita melakukan berbagai macam peningkatan untuk sekuritas dari perangkat. Ya, jadi kalau misalnya di sini di sistem administrasi pada security ini kita bisa lihat banyak sekali security yang bisa kita lakukan untuk dicentang ya. Jadi seperti ini, menggunakan hanya koneksi HTTPS untuk koneksi ke kamera, kemudian juga kita bisa memaksakan server untuk hanya menerima koneksi yang dienkripsi, dan banyak lagi. Ya, jadi ini peningkatan dukungan HTTPS untuk kamera. Jadi kalau dicentang, hanya kamera-kamera yang pendukung HTTPS yang bisa dikonekkan ke sisi NX. Kemudian yang berikutnya adalah manual pengguna yang terupdate. Nah, di sini ada satu tombol tanda tanya, ya. Jadi kalau kita tekan di sini, ya dia akan langsung lihat. Ya, kita bisa melakukan pencarian user manual apa saja yang mau dicari. Jadi sebagai contoh mungkin kamera, ya kita bisa lihat seperti ini, ya. Ataupun tombol misalnya kita mau klik di sini, dia akan langsung menuju ke halaman tersebut. Oke. Kemudian juga resource stream memuat lebih cepat untuk sistem yang besar. Jadi di sini ketika kita masukkan berbagai macam perangkat video, kalau sistemnya besar itu dia akan lebih cepat ya dibanding dengan versi yang sebelumnya. Kemudian juga yang berikutnya yaitu latensi dari web client dan video playback-nya berkurang. Jadi di sini sebelumnya mungkin dari sisi web admin, jadi kita bisa melihat video playback-nya, ya contohnya di sini. Ya, latensinya udah berkurang, jadi kalau kita mau melakukan playback, contohnya di sini. Ya, jadi playback-nya jauh lebih cepat dibanding versi sebelumnya.
Ya, ini contohnya kalau saya melakukan playback dari sisi web admin. Jadi latensinya sangat cepat. Ya. Seperti itu. Oke. Kembali lagi, kemudian kolom setting kamera yang ditingkatkan, ya itu maksudnya mungkin dari sini. Nah, kamera settingnya banyak sekali konfigurasi yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kita bisa lakukan seperti ada advance, kita bisa lakukan settingan langsung, jadi tanpa harus pergi ke webpage dari kamera. Ya, webpage kameranya pun bisa ditampilkan di sini. Ya, jadi kita tidak perlu lagi membuka webpage di luar daripada PMS. Ya, semuanya bisa dilakukan di NX Witness. Ya, seperti plugin, kemudian expert. Ini adalah dari kamera. Ya. Oke. Dan yang terakhir adalah kita mempunyai API yang baru yang biasa digunakan untuk developer. Nah, ini sangat menarik sekali, klien JavaScript API. Ya, biasanya interaksi antara API itu adalah dari server API. Nah, yang sekarang kita memberikan API yang baru buat teman-teman pengembang ataupun perusahaan teknologi yang mau berinteraksi dengan klien desktopnya dari NX. Kita mempunyai namanya klien JavaScript API baru. Apa yang dimaksud dengan klien JavaScript API baru? Jadi sebagai contoh, misalnya kita punya aplikasi third party di luar, kemudian kita mau berinteraksi dengan desktop client dari NX. Di sini saya bisa kasih contoh ya demo dari JavaScript-nya. Jadi ini bentuknya adalah web JavaScript-nya ya. Jadi seperti ini sebagai contohnya. Jadi kalau punya halaman web, kemudian saya mau berinteraksi dengan klien dari NX. Nah, sebagai contoh saya menambahkannya di sini. Saya ambil contoh ya seperti ini ya. Saya add. Nah, saya bisa seperti itu. Saya bisa melakukan interaksi dengan langsung hanya dengan satu tombol, saya add. Ya, kemudian saya bisa menampilkan web page seperti ini. Ya, contohnya kalau saya lakukan seperti ini, nah saya klik tombolnya, jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan klien dari NX Witness. Nah, di sini juga kalau misalnya lihat di sini, kalau saya melakukan perubahan di sini, angkanya berubah ya di sini. Ya, jadi kita bisa berinteraksi seperti ini dengan menggunakan JavaScript API yang baru. Ya, banyak sekali kegunaan yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya developer yang ingin membangun dari sisi web page, kemudian dia mau berinteraksi dengan NX client, nah itu bisa dilakukan langsung sekarang seperti ini. Ya, jadi dia bisa bangun web page-nya. Bayangkan ini adalah web page, contohnya mungkin adalah Google Map atau apapun. Kemudian dia mau melihat video yang ada di dalamnya atau informasi mengenai sensor-sensor yang ada di dalamnya, dia langsung bisa menggunakan JavaScript API ini untuk berinteraksi langsung dengan NX. Ya, jadi kita bisa lihat seperti ini, informasinya kalau kita klik, ya akan muncul seperti ini. Ya, jadi kita bisa mendapatkan dashboard informasi yang interaktif di NX Witness versi 5. Oke, kurang lebih seperti itu webinar pada hari ini. Jason, we will going to the question and answer session. I need to check. Yeah, I think our attendee here today is very shy. So far, there's no questions from them. Yeah.
Yeah, then but I can try some common questions. For example, like if I'm using a 4.2 version of NX, can I upgrade to 5.0 like easily? Do I need to pay anything for the upgrade? That's some of the common asked questions we heard in the market. Ya. Ya, jadi Jason menanyakan apabila kita menggunakan versi yang sebelumnya, kemudian kita perlu upgrade ke versi 5, apakah perlu dilakukan, bagaimana cara mengupgrade-nya, apakah ada biaya-biaya. Jadi NX Fitness itu sangat mudah ya. Jadi begitu diupdate pun kita tidak memberikan charge apapun. Jadi itu adalah free. Ya, free update. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu download versi 4, kemudian mau di-update ke versi 5, tidak ada tambahan biaya apapun. Bahkan dari seri yang pertama di download, misalnya Bapak punya versi 1 sampai versi 5, mau di-update pun kita tidak mengenakan charge apapun. Jadi artinya update-nya adalah free selamanya. Jadi misalnya nanti ke depannya ada 5.1, 5.2, 5.3, ataupun langsung ke 6, Bapak Ibu mau melakukan update, nah itu tidak dikenakan biaya apapun lagi. Jadi NX Fitness memberikan free update untuk selamanya. Yeah, and there's another questions about the analytics from the cameras. Let's say if I have a very smart camera, for example, from Hanwha, from Axis, or from Dahua. So do I need to pay to use the analytic functions with the advanced object search? Oh ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu, ini pertanyaan dari Jason, apabila kameranya sudah mempunyai in-camera analytic, ya anggaplah mungkin Bapak membeli kamera yang bagus sekali, dan punya analitik di dalam kamera. Nah, cara mengintegrasikannya juga sangat gampang dan juga tidak memerlukan biaya. Jadi kalau misalnya kameranya sudah support analitik dan telah terintegrasi dengan NX, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan in-camera analitik itu langsung dalam kliennya NX Fitness ya versi 5 ini, dan itu tidak dikenakan biaya apapun lagi. Ya, jadi kita tidak punya namanya integration license, kita tidak punya namanya plugin license seperti itu. Jadi semua langsung bisa plug and play ya. Jadi langsung bisa digunakan. Sounds good. Ya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Jadi kalau mau bertanya, boleh menuliskannya pada kolom chat di panel Bapak Ibu. Oh, I see the question now. Oh, wow, there's a lot. Oh, really? Yeah. Okay. How come it's not showing on my page? I'm sorry. Yeah. Okay. Oh, banyak sekali ini yang harus dijawab. Sebentar, saya lihat. Selamat pagi. Jika kami ingin melakukan penambahan kamera, apakah harus dengan merek kamera sesuai existing atau sesuai yang direkomendasikan atau bisa dengan merek lain? Ini pertanyaan dari Pak Arif ya. Jadi NX Fitness ini support banyak sekali manufaktur. Saya bisa kasih lihat di sini manufaktur apa saja yang disupport. Jadi tidak perlu menggunakan kamera existing karena NX Fitness versi 5 support 99% kamera brand yang ada di dunia. Nah, di sini saya akan kasih lihat. Can you see the question, Jason? No. No, it's very weird. It's I just text to your line. It's empty from my side. I'm sorry, everyone.
I didn't know I can see your questions. Yeah, there could be some like role assignment issue. Oke, di sini ya. Let me try IPVD here. Supported device. Yeah, it's waiting. Yeah, it's loading at my side as well. The Ya, page. ya kurang lebih Okay. itu ada. Shows up. Yep. Still waiting in my side. Oke, mungkin saya jawab dulu pertanyaan yang lain dari Pak Arnold. Ini recordingnya bisa dihubungkan dengan NAS Synology dan dijadwalkan kamera mana saja yang mau direcord. Ya, bisa. Ya, jadi kita bisa dihubungkan dengan NAS dan bisa dijadwalkan kamera mana saja yang mau direcord. Nah, itu bisa, Pak. Bisa dilakukan konfigurasi seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ya, sekarang tadi mungkin jawab pertanyaan Pak Arif Fitrianto. Kita support 816 manufaktur, brand. Kemudian jumlahnya kurang lebih 13.000. Kita boleh dibilang mungkin salah satu yang terbesar untuk jenis perangkat yang support dengan NX Witness. Ya, jadi bisa dicek di sini, ya, ipvd.networkoptics.com untuk jenis kamera brand yang disupport. Untuk pertanyaan Pak Arno, saya sudah jawab, ini bisa dihubungkan dengan NAS. NAS-nya nggak perlu Synology, merek-merek lain juga bisa, Pak. Kemudian juga bisa dijadwalkan kamera mana saja yang mau direcord. Kemudian AI-nya bisa trigger nomor kendaraan, maksudnya bila plat kendaraan, sebagai contoh B1234566A terbaca, dia akan otomatis kirim notifikasi. Itu bisa dilakukan pencarian dengan bookmark ataupun yang seperti tadi, analytic object. Mungkin saya akan kasih lihat lagi. Di sini sebagai contohnya, ya kalau license plate. Kalau kameranya sudah support license plate, ya salah satu contohnya seperti ini ya Pak. Ya bisa trigger, Bapak bisa lakukan di sini kamera rules-nya. Jadi di add. Jadi ketika kita bilang analytic event ataupun ya sebagai contoh ini ya analytic event, kemudian ini kameranya sudah support misalnya. Ya MMC. Oh, di sini oke. Sorry. Oke. Ya, kalau sudah support, nah ini bisa dilakukan trigger seperti ini. Ya, ataupun berdasarkan analytic object detection. Ya, di sini juga bisa dipilih, misalnya license plate, ya. Nah, ini atributnya Bapak bisa pilih, misalnya tadi B1234 apa-apa, kemudian di sini Bapak bisa pilih actionnya, banyak sekali actionnya, ya bisa di bookmark, kemudian Bapak bisa send mobile notification, atau kemudian show desktop notification, atau mungkin overlay, nah itu bisa dilakukan seperti itu, ya, di sisi NX-nya. Ini menjawab pertanyaan dari Pak Arno. Kemudian pertanyaan dari Pak Fahrun. Untuk fitur terbaru dari motion dan object itu mengikuti spesifikasi kamera atau bisa diaplikasikan di semua kamera. Saya sudah coba install NX, tapi saya lupa password untuk masuk ke server NX. Bagaimana cara mengatasinya? Oh, oke. Nah, ini kalau misalnya motion dan object, itu kalau kameranya sudah punya analitik, itu bisa langsung diaplikasikan di NX Witness. Ya, jadi intinya adalah kamera yang sudah terintegrasi dengan NX.
Ya, jadi kalau misalnya kamera analitiknya sudah terintegrasi, itu bisa dilakukan motion ataupun objek seperti itu. Ya, kalau ditanya kamera brand apa saja yang support untuk in kamera analitik, nah di sini bisa dilihat di support page kita ya. Kamera analitik apa saja yang disupport oleh NX Witness? Yang pertama itu adalah Axis, ya. Di sini bisa dilihat apa saja analitik-analitik yang terdapat pada kamera Axis yang bisa diaplikasikan di NX. Kemudian ada BOSS, ya, ada Dahua, kemudian ada Digital Watchdog, kemudian juga ada Hanwha WiseNet, kemudian ada Hikvision, ya, kemudian juga ada Provision, ISR, ada Vivotech, dan ini juga akan terus bertambah ya, karena dari NX developer kita sendiri itu terus menambahkan kamera-kamera yang lain untuk bisa terintegrasi dengan NX Witness. Ya, ini 7 bulan yang lalu. Yang terakhir setahu saya ada beberapa kamera brand lagi yang sudah bisa masuk ke dalam NX Witness. Kalau untuk install NX dan lupa password masuk ke server, Pak Farun bisa email ke saya, nanti saya akan bantu untuk mereset passwordnya lagi ya. Jadi tidak bisa sembarangan, jadi harus melalui prosedur dulu, Bapak email ke saya. So there is a partner, Jason, they forget their password to enter the NX server. Mm-hmm. So Yeah. is the server connected to NX Cloud? If it's connected to NX Cloud, then there is a reset password mechanism. They can just press the forget password. But if the server is a local system, it's not connected to NX Cloud, and we unfortunately forgot the admin password, then we will have to reinstall the software. So, but it's okay that you can first create a backup of your index, then delete the server, install the server again, set a new admin password, and then restore the backup information to the server. Yeah, the process is longer. Oke. Ya Pak Farun, jadi kalau misalnya sistemnya sudah terkoneksi dengan NX Cloud, bisa melalui cloud untuk melakukan forget password. Ya, tapi kalau tidak terkoneksi melalui cloud, nah itu harus dilakukan instalasi ulang seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Saverius Tobing, Pak, kamera fisheye tadi di-rotate digital pada saat live ya? Kalau hasil yang sudah di-record pada saat playback bisa di-rotate juga? Bisa Pak, karena nggak cuma online saja, ketika offline video pun itu bisa kita lakukan di warping seperti itu. Ya sebagai contoh mungkin saya bisa kasih lihat contohnya seperti ini. Mungkin saya buka files dulu. Saya punya video fisheye. Sebagai contoh, ya ini offline ya. Nah ini offline Pak. Ya dari hasil record saya akan lakukan dewarping. Jadi saya bisa di sini file setting, saya dewalk. Nah ini offline-nya ada atau video recording-nya. Kemudian juga sudutnya apakah bisa dilakukan ini? Nah bisa juga Pak ya. Jadi di sini ya tidak harus hanya live saja ketika di
record itu juga bisa dilakukan seperti ini. Ya, dia akan berubah angle sudutnya. Dan saya klik OK. Nah, di sini Bapak bisa lakukan di Word. Ya, seperti itu. Ya. 180, 360. Ya. Very nice view, this video. Ya. Ya. And then Pak, bagaimana cara reset password administrator di aplikasi NX Fitness? Nah, tadi udah dijawab ya Pak, kalau misalnya lupa itu harus Bapak mungkin lakukan delete ulang, kecuali kalau Bapak mungkin terhubung dengan NS Cloud, itu bisa melakukan forget password, tapi kalau tidak terkoneksi dengan cloud-nya, Bapak harus melakukan instalasi ulang lagi, kemudian melakukan backup indexingnya ya, kemudian di restore kembali. Kemudian dari Pak Rahmat, apakah audio mapping perlu license tambahan? Tidak perlu Pak, audio mapping itu langsung feature yang kita berikan secara gratis. Jadi audio mapping tidak memerlukan lisensi apa-apa lagi. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat Manurung. Kemudian ada pertanyaan, apakah bisa support untuk add DVR BOS ke sistem NX? Ini dari pertanyaan Pak Ato. Ya, ini Bapak bisa cek mungkin di sisi IPVD-nya ya. Jadi kalau untuk menarik archive recording dari DVR itu tidak mungkin dilakukan, Pak. Tapi kalau untuk melihat live view dari DVR itu memungkinkan. Jadi Bapak bisa cari di sini tadi ya tipe DVR-nya apa, contohnya mungkin BOS, saya nggak tahu tipenya, mungkin Bapak bisa cari di sini. Kemudian mungkin tipenya adalah jenisnya, Bapak coba klik aja kalau Bapak tahu di sini tipe DVR-nya apa, kalau kita udah support, berarti kita akan support seperti itu. Bapak bisa langsung coba aja install dulu NX Witness-nya, kemudian Bapak coba kalau Bapak punya DVR BOS-nya, langsung ke sistem NX. Kalau misalnya DVR-nya support untuk RTSP out, umumnya sih bisa. Seperti itu, Pak. Jika mau ganti NX, PC server rusak, apakah perlu beli ulang license? Ya, ini kita memberikan 3 kali kesempatan. Jadi kalau misalnya ada server yang rusak, yang dari sisi servernya mau diganti, itu perlu informasikan ke kita dulu. Nanti kita akan lakukan deaktivasi dari license-nya, dan ini bisa berlaku hanya 3 kali penggantian. Ya, jadi tidak perlu membeli ulang license. Jadi NX sangat luar biasa dalam mendukung partner-partner dan user-usernya. Jadi ketika misalnya ada server yang rusak, mau diganti dengan server yang baru, penggantian itu kita maksimum 3 kali penggantian, tanpa perlu membeli license ulang. Ya. Jadi kita akan mendeaktivasi dari license-nya dulu, kemudian informasikan ke kita, MAC address dari server yang baru, nah nanti kita akan melakukan aktivasi ulang di server tersebut. Dan itu hanya berlaku untuk 3 kali saja ya. Lebih dari 3 kali harus membeli license yang baru. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Reynal. Ini pertanyaan dari Pak Taufan tentang operator sertifikasi. Listen, can you read this, right? Can I think about the operator certification? I already take exam 2 times, but I don't know it's being recognized by system or not. Do you mean the partner has passed the exam, but they didn't receive any notification from us? Yeah. Maybe they or fail or pass, but they don't have any notification.
I see. First, can you please ask this partner to send you an email about this? Because I believe after you test the exam, it will show you the results, right? And if you passed, then you should receive a system emails from us about that to make sure your names for us to prepare the certificate. But if the partner did not receive anything, no matter it's about pass or not pass, please send us his email that he used to take the exam. Then we can check. We can check what happened with that account. Ya. Okay. Oke. Yaitu untuk pertanyaan dari Pak Taufan, kemudian ada pertanyaan dari support 1. Tadi sudah dijawab ya, sama masalah license kalau PC rusak. Kemudian saya ingin dari Pak Renal lagi, saya ingin bertanya, tadi terdapat searching men, woman, and other. Other itu gender. Dan apakah kamera harus yang analitik atau tidak? Okay, so Jason, there is a question about the searching. We have display a man, woman, and others. So they ask you about others is what gender is it? Yeah, that's actually a very good question. So basically, we provide a framework to show what attributes we can have. So it's not network optics to decide the options for search. It's basically our partner, they follow our framework and provide the option. We just provide a framework. Yeah, so the partner will decide what to be shown in the list. Yeah. So it can be very specific. We need to check with that video analytics partner based on their algorithm. What do they mean by that? It could be when the system cannot identify it's a male or female because of the dressing or the what do I say? The clarity of pixel is too low, so it didn't pass the confidence level of the algorithm. So it shows something like that. Yeah. Okay. But the most important thing is that we provide a framework for the partner to add the list into our framework. Yeah, so it can be very customized. Ya. Jadi itu juga tergantung dari partner ya, mau mendefinisikan gender other itu seperti apa. Karena dari sisi NX itu sebenarnya frameworknya sudah ada, sudah ready. Jadi tergantung dari partner. Ya, jadi kalau misalnya kameranya yang analitik atau mungkin software atau server-based analitik yang sudah bisa mendisplay atribut, kemudian objek, mungkin pakaian, warna pakaian, kemudian juga mungkin tas, berbagai macam objek. Nah, itu kita sudah menyediakan framework-nya. Jadi tergantung dari partner mau deskripsikannya itu sebagai apa. Ya, jadi semua yang tadi Advanced Object Search itu tentunya harus mendukung dari analitik yang sudah terintegrasi dengan NX, ya, baru kita bisa tampilkan seperti itu. Can we get the presentation file? Ya, saya bisa emailkan nanti. Kemudian, I believe it's very well translated to Bahasa. Great job, Hartono. Yeah, thank you, Jason. Another question is, about the license. Oke. Jadi kita punya 4 jenis license ya. License-nya itu adalah professional recording, ya. Kemudian juga adalah I/O module control, kemudian juga encoder dan video wall. Jadi ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah recording license. Jadi kita kalau tidak dilakukan recording, NX Witness tidak memberikan charge apapun, jadi tidak ada license yang harus dibayar. Ketika terjadi recording aja baru dilakukan dikenakan harga license.
Kemudian kalau untuk I/O modul, ya contohnya adalah I/O modul yang sudah terintegrasi sama kita adalah contohnya adalah Axis I/O modul ataupun dari Advantech ya, Adam I/O, ya itu yang sudah terintegrasi. Jadi kalau misalnya Bapak mau beli Axis atau Advantech punya I/O, yang dihitung adalah hanya satu device-nya aja, per device hitungannya. Jadi kalau misalnya Adam atau Advantech ataupun Axis punya I/O modul punya 8 input, 8 output, itu tidak dikenakan lisensi 8 input, 8 output, tapi hanya dikenakan satu license saja. Jadi per device ya Pak, per I/O modul device. Jadi bukan per input output. Itu untuk kalau I/O modul. Kemudian kalau untuk encoder, kita punya namanya encoder license. Jadi kalau encoder license itu kalau misalnya dilakukan recording melalui DVR atau NVR. Ya, jadi kalau satu encoder license itu support 4 channel recording dari DVR maupun NVR. Jadi sebagai contoh kalau DVR NVR-nya support 16 channel, jadi hanya perlu beli 4 encoder license saja. Ya, jadi bukan beli 16 channel license, tapi hanya 4 channel license saja apabila recording dilakukan melalui DVR ataupun NVR. Kemudian yang terakhir itu video wall, kita punya lisensi video wall juga, jadi video wall license kita itu support untuk 2 monitor, untuk satu license. Jadi kalau Bapak punya misalnya video wall 10 monitor, jadi perlu membeli 5 license video wall. Ya, jadi satu license video wall itu support untuk 2 monitor. Seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Irfan, apakah ada fitur sabotase untuk kameranya? Misalnya kalau kamera tersebut ditutup sehingga tidak terlihat. Ya Pak, kalau untuk temperingnya di sini ya sebagai contoh kamera tempering ya itu standar di sini. Jadi kalau di kamera lurus, Bapak bisa lihat ya, seperti ini on device disconnected itu ada. Jadi kondisinya seperti apa? Ya misalnya analytic event gitu ya. Saya ambil salah satu contoh. Misalnya ini. Ya di sini bisa dilakukan tempering ya. Ataupun di generic event. What event are you looking for? They want about the sabotage, tempering. Temper. I see. Yeah. So, I believe the Dahua one should be able to have that. Can you go to when and then select analytic event? Yep. At which camera, and then you search Dahua. And I believe the one in the storage room. Yep. And then let's see if we can find it. There are 2 cameras selected, right? The logo wall. Please remove the logo wall. Yeah. Yep. Remove this camera. Okay. Yep. So let's see. One. Intrusion. Temper. Yeah, I think I see temper. Temper is. See, there are so many events from the camera. Yeah. Tripwire and then missing object. Probably no temper. Basic event. It should be under basic event. Defocus. Yeah. There's similar. Yeah. Defocus. Defocus. So the analytic event, the way it works is that when we integrate with a camera brand, when we are connecting to the camera, NX server will check with the camera and say, hey, what are the available events from you?
then the camera will return us the list. Yeah, so we will see that list under the event type. Yeah, so some brands might call it temper, some brands might call it defocus. Yeah, so that will be the list feedback by the camera. So different brand could have different names for that function. Ya, jadi ini tergantung dengan kamera juga ya. Jadi kalau kameranya sudah terintegrasi sama kita untuk analitiknya itu, nah itu bisa ditampilkan di sini dan kita bisa aktifkan event dan actionnya. Ya itu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Irfan. Kemudian di sini saya ingin bertanya mengenai software based analytic. Minimal spesifikasi kamera harus berapa megapiksel? Ini kalau software based analytic ini kan tergantung dari spesifikasi yang diberikan oleh partner, Pak. Jadi kalau kita tidak mempunyai analitik ya, jadi analitik berdasarkan third party. Ya, kalau spesifik kamera harus berapa megapiksel, berarti harus mengecek dengan partner-partner analitik dari NX, Pak. Seperti itu. Bagaimana cara aktifkan I/O modul setelah sudah diaktifkan license-nya? Itu tergantung di sini mungkin ada asking about activate the I/O. Yep, there's you can search Axis, then we should be. Yes, yeah. Axis I/O. This one. Yeah. Yep. So, and jadi kalau you sudah can diaktifkan ini, ya. Right click, exactly. Ya, di sini. Ya, Bapak bisa lihat begitu sudah diaktifkan, ya ini adalah I/O modulnya. Ya, jadi klik kanan, I/O modul setting, I/O ports-nya, nah di sini. Ya, di sini Bapak bisa pakai. Ya, jadi input ada 4 input, kemudian juga ada 4 output. Nah, ini adalah state-nya, ya, open atau grounded. Ya, jadi bisa dikasihkan namanya, kemudian juga untuk toggle state-nya. Ya, jadi kalau sudah diaktifkan, ya dia akan muncul seperti ini, Pak, konfigurasinya. Ini contohnya adalah I/O modulnya Axis, seperti itu. Apakah NX mendukung auxiliary screen preview? What is that mean, auxiliary screen preview? Preview? You mean the thumbnail preview? Auxiliary screen preview. What is that mean? Mungkin bisa Pak Rofik menjelaskan tentang Auxiliary screen preview. Auxiliary screen preview. Accelerate like the speed up accelerate. Oh, it's like maybe pop up, something like that. Or the rapid review. There are. Pak Rofik mungkin bisa dibantu untuk lebih jelas mengenai ini. If it's the rapid review, then that would be the export option. We can export a video in hundreds faster to preview a day. He write about a screen preview. I don't know what it means actually. Yeah, it would be great if the partner asks about the screen preview, can send us an email and describe more information about the functions, or what are the use case the partner is looking for. Then we might be able to find a similar functions or the functions we have from our software. Pak Rofik mungkin bisa email ke saya akan tuliskan email saya.
Ya, saya akan menjawab lebih lanjut. Nanti di email ke saya pertanyaannya mengenai ini. Saya akan bantu jawab nanti. Okay. I think that's all, Jason. All the question. Fantastic. A lot of question. Yeah. Yeah, it's actually a lot of questions. I think it's because my user role was not set as the organizer, so I'm not able to see the questions in parallel. Yeah, I apologize for the inconvenience, everyone. Yes. It's been a great session. It's really great to see a lot of questions popping up after your introduction of the software. Yeah. That's good. I think we finished the webinar today. Great job, Hartono. Yeah. Okay. Thanks a lot, everyone. Thank you so much for your time. Terima kasih semuanya sudah hadir di webinar kali ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya.